Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumun Munawaro dengan NIM 1120475 dari kelompok 6. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil materi dari demokrasi Indonesia. Di sini ada latar belakang demokrasi. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakunya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfiani Wijayanti dengan NIM 11227. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan, namun makin banyak ia dibahas, makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tataan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian terhadap sosok demokrasi pun terus digelar, baik pada aras praktisisme politik maupun kajian akademik. Dalam aras akademik, sejumlah makalah dikupas habis-habisan dalam berbagai seminar. Sementara itu, jumlah buku, artikel, pidato para pakar dan politis telah pula diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran, dan majalah. Baik, di sini ada rumusan masalah demokrasi. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Nah, demokrasi Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari pengertian dari konsepsi demokrasi menurut para tokoh pada founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Yang kedua ada apa sajakah jenis-jenis demokrasi Indonesia? Nah, di sini ada tiga demokrasi. Yang pertama demokrasi Pancasila 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua ada demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Poin selanjutnya ada bagaimana ciri-ciri demokrasi Indonesia. Nah, di sini ciri-ciri demokrasi Pancasila selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban, dan menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, apa sajakah contoh-contoh demokrasi Indonesia? Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, poin yang terakhir yaitu bagaimanakah prinsip demokrasi Indonesia? Prinsip demokrasi demokrasi pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya ada tujuan demokrasi. Ada beberapa poin juga. Yang pertama ada dapat mengetahui pengertian demokrasi Indonesia. Yang kedua dapat mengetahui jenis-jenis demokrasi Indonesia. Yang ketiga dapat mengetahui ciri-ciri demokrasi Indonesia. Yang keempat dapat mengetahui contoh-contoh demokrasi Indonesia. Dan yang terakhir dapat mengetahui prinsip demokrasi Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 11200-547. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu pembahasan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada beberapa masa dari masa ke masa, yaitu paradoks masa Orla, masa Orba, era reformasi, fenomena pilkada, reading the tiger, dan membangun demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demokrataria yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demokrasi memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya ada jenis demokrasi Indonesia. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, di antaranya itu ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijadikan menggunakan sistem perwakilan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Ada juga demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya Mutia Sapri dengan NIM 1120192. Saya akan menjelaskan ciri demokrasi di Indonesia. Apa aja sih ciri demokrasi Indonesia? Yang pertama, seluruh keputusan ditetapkan oleh pemerintah. Yang pasti keputusan-keputusan tersebut harus dilandaskan atas dasar aspirasi dan kepentingan rakyat, sehingga tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, keinginan, dan kekuasaan rakyat. Hal ini juga ditetapkan dalam penetapan hukum atau undang-undang. Yang pasti, hukum yang berlaku harus dilaksanakan secara adil-adilnya. Yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, DPR. Jadi, untuk urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan, itu bisa diwakilkan oleh anggota Dewan atau DPR. Kemudian menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini diselenggarakan atau digelar secara berkala, karena supaya terpilihnya pemimpin-pemimpin rakyat atau perwakilan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, sistem kepartaian. Partai merupakan media atau sarana dalam mengungkapkan aspirasi rakyat di demokrasi Indonesia. Karena rakyat itu berperan penting dalam dasar demokrasi Indonesia, sehingga partai bisa menjadikan rakyat sebagai wakil rakyat yang bisa mengawasi jalan. Kemudian beberapa cara demokrasi Indonesia. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu seperti ikut mencoblos menjaga pilkada, pemilihan ketua umum secara langsung. Kemudian yang kedua ada demokrasi perwakilan. Perundang-undangan atau pembuatan undang-undang itu diwakili oleh anggota DPR. Kemudian ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai atau demokrasi yang mendorong
untuk lahirnya partai-partai politik. Kemudian ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting dan rakyatlah yang menyelesaikannya. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Permata Mulia dengan NIM 1120031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu ada prinsip demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi kediktatoran. Contoh dari prinsip demokrasi sebagai sistem politik yaitu pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemerintahan konstitusional, dan partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Selanjutnya yaitu ada contoh dari prinsip non-demokrasi, yaitu pemerintah tidak berdasarkan konstitusional, pemilihan umum, dan yang tidak demokratis, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, ada demokrasi langsung, dan demokrasi tidak langsung. Dan juga ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.